Assalamualaikum, selamat siang Pak Agung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Diana. Ada apa Ibu Diana? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ini Pak Agung, saya mengganggu waktu Pak Agung. Begini Pak Agung, saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang saya hadapi dan saya pikir Pak Agung bisa memberikan solusi dari permasalahan saya ini. Dengan senang hati Ibu, saya akan mencoba untuk membantu Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak Agung, saya kan mengajar di kelas 1 dan saya pada saat mengajar itu saya memberikan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas itu, saya melihat bahwa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias pada uh, pembelajaran yang saya lakukan dan juga saya memberikan tugas hanya sebagian saja dari yang mengumpulkan tugasnya. Kemudian saya itu kalau menjawab itu suka asal-asalan, jawabannya itu hanya sedikit yang jawab benar. Nah, setelah mendengar tadi penjelasan dari Ibu tentang muridnya yang kurang antusias, kemudian sedikit sekali yang menjawab dengan benar dan asal-asalan. Nah, jadi menurut Ibu Diana, apa yang Ibu harapkan dari diskusi yang akan kita lakukan hari ini, Bu? Nah, jadi Pak Agung, saya mengharapkan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini tentang kurangnya antusias murid-murid saya dalam proses pembelajaran dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, menurut Ibu Diana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu tersebut kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, sepertinya yang pertama saya juga menyadari pelajaran yang saya lakukan di dalam kelas ini sepertinya sedikit membosankan, kemudian pembelajaran monoton, dan saya juga terlalu dominan untuk berbicara di depan siswa atau di depan murid saya, kemudian saya lebih banyak bercerita di depan murid saya itu, Pak. Nah, yang kedua itu saya selalu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat uh, aktif di dalam pembelajaran, gitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi sekarang kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah, menurut saya dari yang saya pikirkan, yang saya renungkan dan saya merefleksikan diri, sepertinya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, gitu. Kemudian pembelajaran yang tidak membosankan, kemudian tidak monoton, pokoknya pembelajaran yang menyenangkan dan disukai murid saya. Seperti itu, Pak Agung. Wah, saya juga sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja hal yang bisa membuat murid-murid asik, kemudian membuat murid tidak bosan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Kalau menurut saya ini, nah seharusnya itu kita sebagai guru memberikan pembelajaran itu harus berpusat kepada murid-murid, kemudian murid juga diminta aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, diselingi juga dengan adanya ice breaking atau misalnya untuk lebih serunya lagi itu pembelajarannya itu ada games ya supaya siswa itu sangat tertarik sehingga pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu lebih menarik dan menyenangkan begitu Pak Agung. Oh iya Ibu. Lalu Ibu,
mengenai tugas ini ya, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu tadi. Apakah penyebabnya sehingga kurangnya antusias murid dalam pengumpulan tugas? Kemudian mereka menjawab asal-asalan dalam tugas tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya, Ibu? Hmm, Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu banyak, Pak, dan juga berisi banyakan. Jadi mungkin siswa saya itu bingung mau jawab yang mana dulu. Kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam. Dan siswa saya juga sepertinya hanya menerka-menerka jawabannya, hanya dijawab asal-asalan tanpa mau mencari jawaban dari sumber belajar yang lain gitu, Pak. Nah, sekarang Ibu, kalau saya boleh tahu ini, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ketika pembelajaran di dalam kelas? Kalau selama ini saya mengajar di dalam kelas itu saya menggunakan sumber belajar buku teks saja, Pak, yang ada di perpustakaan gitu. Mungkin adakah sumber belajar selain buku teks tersebut, Ibu? Iya, kalau saya pikir banyak sebenarnya, Pak, sumber belajar lain yang bisa digunakan, sepertinya ada video pembelajaran yang bisa kita ambil di YouTube, kemudian ada media-media pembelajaran yang menarik, kemudian bisa juga kita menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes gitu, Pak. Nah, saya rasa itu betul sekali, Ibu. Nah, sekarang saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam media sumber belajar, pasti juga nantinya akan membuat murid-murid Ibu begitu antusias dalam pembelajarannya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang saya rencanakan ini Pak, yang pertama itu saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran. Kemudian saya juga akan memberikan tugas kepada murid saya itu tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya itu juga harus sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Kemudian juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya pembelajaran juga lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian saya juga tidak memaksakan kepada siswa saya, jadi mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan senang. Nah, bisa mereka mengerjakan tugas itu dengan bisa dalam bentuk drama, kemudian bisa dalam bentuk lagu, puisi, pantun, atau bisa dalam bentuk laporan digital. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali sebenarnya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil dan dapat meningkatkan antusias serta memotivasi siswa dan semangat siswa dalam belajar, Ibu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu juga dapat belajar dengan merdeka belajar dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi konsep. Kemudian bisa mereka belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Seperti itu, Pak. Wah, wah, bagus sekali, Ibu. Dan saya juga sangat mendukung apa yang Ibu akan lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya, Ibu. Silakan dilakukan rencana aksinya. Nanti kapan-kapan kita akan berdiskusi lagi ya, Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi. Dan apakah bisa berdampak dengan baik dan dalam proses belajar mengajar
sesuai dengan yang Ibu Diana harapkan. Saya terima kasih Agung atas waktunya. Jadi saya akan mulai melaksanakan proses pembelajaran meningkatkan antusias murid saya. Proses pembelajaran itu saya akan melakukan mulai besok dan seterusnya pada setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih karena Pak Agung sudah mau mendengar cerita saya dan saya akan melaksanakan apa yang sudah solusi yang diberikan oleh Pak Agung tadi. Terima kasih banyak Pak Agung. Saya izin pamit mau ke kelas. Ya Ibu, sama-sama dan semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai Ibu. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Agung. Ya Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Diana. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agung? Baik Bu, terima kasih sudah bertanya keadaan saya hari ini. Bagaimana kabar Ibu Diana juga? Alhamdulillah Pak Agung, saya juga baik. Bagaimana Pak Agung? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu ya. Saya ingin sekali untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu yang sangat bagus sekali Pak. Nah, coba Pak Agung ceritakan kira-kira apa tujuan Pak Agung ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi Ibu, saya ingin menciptakan kelas yang begitu kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Sehingga nantinya siswa saya akan lebih termotivasi dan semangat dalam belajarnya. Oh, itu sangat bagus sekali Pak Agung. Berarti Pak Agung dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas dengan baik ya, supaya tercipta kelas yang kondusif. Begitu ya Pak Agung? Ya Ibu, benar sekali. Saya ingin sekali melakukan hal tersebut Ibu. Oh, baik Pak Agung. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Agung lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Ibu. Tetapi saya rasa belum ada yang benar-benar efektif metode yang saya gunakan tersebut. Menurut Pak Agung nih, apa yang menjadi tantangan Pak Agung dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin salah satu tantangan yang saya hadapi, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, kemudian yang mengganggu temannya ketika pelajaran berlangsung. Oh, jadi menurut Pak Agung susah mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu teman pada saat pelajarannya. Nah, jika begitu, apa yang Pak Agung butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, Ibu. Ya, jadi saya ingin sekali menemukan strategi apa yang tepat dalam proses pembelajaran di kelas saya sehingga hal tersebut tidak terjadi di kelas saya. Oh, baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu pada saat pelajaran berlangsung. Bagaimana menurut Pak Agung? Ya, Ibu. Jadi saya pikir mungkin karena mereka belum memahami materi pelajaran yang saya lakukan. Kemudian ada juga rasa bosan ketika belajar, Ibu. Jadi yang pertama ya yang kita lakukan itu adalah kalau menurut saya ini Pak Agung yang kita lakukan itu adalah memahami penyebab siswa yang suka berbicara dan mengganggu temannya pada saat pelajaran berlangsung. Misalnya nih ada siswa Pak Agung yang tidak memahami materi pelajaran atau ada siswa mereka sudah bosan dengan pelajaran itu-itu saja misalnya. Atau apakah karena murid Pak Agung itu menarik
perhatian Pak Agung misalnya. Kemudian kira-kira penyebab mana dari siswa yang tersebut yang tidak memperhatikan Pak Agung? Ya, ada beberapa siswa, Ibu. Jadi, menurut saya, sepertinya ini, saya Ya. perlu memberikan penjelasan materi yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kemudian ada beberapa metode yang bervariasi yang mungkin bisa saya terapkan agar siswa tidak bosan dan lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Oh, seperti itu jadi menurut saya, Ibu. nah selain memberikan materi dan penjelasan yang menarik kepada siswa dan menggunakan metode yang lebih bervariasi, kira-kira ada hal lain apa yang ingin Pak Agung lakukan? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara dan tidak mengganggu temannya. Kemudian, memberikan pujian atau beberapa penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, serta pujian juga kepada siswa yang tidak mengganggu temannya, Ibu, agar suasana kelas bisa menjadi kondusif dan tidak ada keributan. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, itu sangat bagus sekali Pak Agung. Jadi, Pak Agung bisa memberikan penguatan positif kepada siswa, kemudian memberikan pujian dan penghargaan juga ya, supaya siswa tersebut tidak mengganggu temannya di dalam kelas. Apa yang Pak Agung lakukan itu bagaimana sekarang? Apakah sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Pak Agung hadapi? Ya, Ibu, sekarang saya sudah memiliki sedikit gambaran yang lebih jelas untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya agar terciptanya kondisi kondusif dalam kelas saya. Oh, baiklah. Nah, sekarang apa kira-kira rencana Pak Agung untuk dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang tadi sudah Pak Agung sampaikan untuk dilakukan di dalam kelas? Ya, Ibu, mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus kemudian termotivasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mempelajari metode-metode yang lebih bervariatif agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup dan tidak membuat jenuh siswa ketika proses belajar mengajar. Kira-kira ini Pak Agung, apa tidak ada yang bisa Bapak ajak kerjasama supaya Bapak bisa mengatasi masalah tersebut? Ada, Ibu, jadi berhubung di kelas saya juga tidak ada guru PJOK karena hanya saya sendiri, nanti saya akan mencoba berdiskusi lagi dengan Bapak Guru, Bapak Ibu Guru di komunitas guru PJOK atau KKGO mengenai metode pembelajaran apa yang tepat nantinya akan saya terapkan di kelas saya. Itu sangat bagus sekali Pak Agung. Jadi kan Pak Agung punya komunitas guru olahraga, jadi bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau seperti itu, kira-kira kapan Pak Agung akan mulai merencanakan kegiatan Pak Agung di dalam kelas? Secepatnya ya Bu, karena saya pikir ketika kita melakukannya lebih cepat, maka itu akan lebih baik juga. Mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah aktif. Nah, kan Pak Agung sudah buat rencana ini. Nah, kira-kira sekarang apa yang membuat Pak Agung yakin kalau eh, yang Pak Agung komitmenkan tadi itu untuk terrealisasi rencananya? Ya Ibu, saya akan komitmen menjalankannya. Mengingat apa yang menjadi tujuan awal saya tadi untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Sehingga nantinya siswa dapat lebih fokus, lebih semangat dan lebih termotivasi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas saya. Jadi seperti itu, Ibu. Ya.
Baik sekali Pak Agung. Jadi silakan Pak Agung lakukan rencana aksinya dan semoga dengan Pak Agung sudah menemukan titik terang dari permasalahan ini, nanti kapan kita bisa berdiskusi lagi ya Pak Agung. Saya juga ingin mendengarkan cerita Pak Agung setelah melakukan rencana tersebut dan bisa berdampak baik pada proses belajar mengajar sehingga tidak ada lagi peserta didik yang berbicara pada saat menerima pelajaran dan juga kondisi kelas Pak Agung yang ajar selalu kondusif. Semoga berhasil Pak Agung ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya, nah, sekarang saya lega sekali bisa bercerita dengan Ibu. Dan saya sudah mendapatkan solusi mengenai apa yang saya akan lakukan nantinya untuk mengatasi permasalahan saya. Saya sekali lagi terima kasih Bu. Iya, iya Pak Agung, sama-sama Pak Agung. Sehat-sehat selalu. Jadi kalau begitu saya ke kelas dulu Ibu. Nah, baik, silakan Pak Agung. Mari. Ya Ibu, saya